Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimahullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir ugi batin, kesempatan, kesehatan, waktu luang, iman lan Islam, yang mana semua itu menjadi modal bagi kita untuk bisa hadir di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan dumateng kita sedaya, anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken hadis yang ke-22. Temanya at-thariqu ilal jannati, jalan menuju surga. Pada pertemuan kemarin terasa begitu berat ketika Allah memerintahkan kita untuk istiqomah. Sampai Kanjeng Nabi saja niku keluar ubannya ketika turun surat Hud dan surat-surat yang sejenisnya yang memerintahkan untuk istiqomah. Sangat berat. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ke-22 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang disyarahi oleh Imam Al-Jardani niki, sebuah riwayat menyebutkan yang nanti pada akhirnya akan menunjukkan kepada kita ya sebenarnya enggak rumit-rumit amat begitu. Jalan menuju surga. Asal yaitu tadi kita memang meskipun sedikit kita terus-menerus melakukannya, begitu insya Allah ya akan sampai. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Seseorang yang bertanya di sini disebutkan bahwa namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal ini beliau syahid pada saat perang Uhud. An-Nu'man bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan sa'ala Rasulullah, lelaki itu tadi yaitu Nu'man itu bertanya kepada Rasulullah. Faqala, dia mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubati, Kanjeng Nabi, yen misale kula niku muslim niki, misale kula Kanjeng Nabi niku pun salat fardu, yaitu salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadhana, kula nggih siam di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, lalu aku juga menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, meyakini bahwa itu halal.
wa haramtul harama, dan aku meyakini bahwa sesuatu yang haram itu memang haram sehingga aku tidak melakukannya. Bila kula Kanjeng Nabi nggih pun salat 5 waktu, pas puasa nggih puasa, sing halal ya tak halalke, sing haram ya tak haramke. Walam azid ala zalika, dan saya tidak menambahi sedikit pun dari itu. Ngaten nggih, syai'an apapun dari amalan-amalan ketaatan yang lain. A'ad khulul jannata, napa kula saged mlebet swarga. Ngaten. Tadi An-Nu'man bertanya kepada Rasul, njeng Rasul, yen kula pun salat, kula pun puasa, sing halal nggih kula halalke, sing haram nggih kula haramke, kula mboten nambahi apa-apa selain itu. Artinya ya ibadahnya cuma itu saja. Napa kula mlebet swarga napa mboten? Qala, lalu Kanjeng Nabi jawab, "Na'am, iya. Kamu masuk surga." Ada. Jadi kan kalau berdasarkan hadis ini, ya nggak berat-berat amat, kita untuk menuju surga. Syaratnya nih, sholat wajib, puasa wajib, yang halal dihalalkan sehingga kita melakukan dan menunaikannya, yang haram ya kita haramkan sehingga kita menghindarinya. Maka amalan kita yang seperti itu akan memasukkan kita ke surga. A'ni min ghairi sabti azabi, tanpa mendapatkan azab terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung masuk ke surga. Ketika kita memang hidup kita ini hanya kita isi dengan sholat, puasa, sing halal ya dihalalke, sing haram ya kita hindari dan kita tinggalkan. Itu tak kita akan masuk surga. Walam azid ala dzalika, aku enggak nambah-nambahi selain itu, saya enggak melakukan itu. Selain yang niku saya enggak melakukannya. Apakah saya masuk surga wahai Rasul? Iya, masuk surga kata Rasulullah. Nah, mungkin kita bertanya, kok di sini enggak ada zakat, enggak ada haji? Kata enggak? Imam Al-Jadani mengatakan bahwa tidak disebutnya zakat dan tidak disebutnya haji ada dua kemungkinan. Pertama, ketika An-Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah, keduanya memang belum diwajibkan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Rasul tidak memberitahukan tentang haji dan zakat kepada An-Nu'man, bisa jadi karena An-Nu'man itu orangnya ya hartanya tidak sampai nisab dan juga tidak punya kemampuan untuk berangkat haji. Itu kemungkinan keduanya. Sehingga ya kita lihat orang yang kita ajak ngomong itu, kalau gitu ya diceritakan saja yang mudah-mudah untuk dia lakukan. Bagi orang yang misalnya kita ngobrol di komunitas yang nyun ngapunten misalnya secara ekonomi niku sangat memprihatinkan ngoten nggih. Yo tidak dalam konteksnya ya awak dhewe pas ngoten niku ngisi pengajiane tentang kewajiban zakat, tentang kewajiban sedekah atau anjuran sedekah. Kan ya lha wong kene wae untuk maem ngoten nggih. Kudu ngeden untuk golek pengajian yang isine tuntunan untuk anjuran untuk sedekah. Wong kudune disedekahi. Maka harus napa niku ya lihat audiennya, lihat orang yang diajak ngomong. Maka kemungkinan keduanya itu tadi, mungkin saja ketika Rasulullah sedang ngobrol dengan An-Nu'man ini, Rasul tidak memberitahu tentang itu karena dia nggak nyampe ini, sob dia juga nggak mampu. Itu kemungkinan keduanya. Kemungkinan ketiganya, karena haji dan zakat itu sudah masuk pada keumuman hadis yang mengatakan itu tadi, mengharamkan yang haram dan
menghalalkan yang halal. Meninggalkan sesuatu yang fardu itu kan haram. Maka sudah termasuk di situ. Nah, intinya bahwa ketika kita berdasar hadis ini ya, sudah melakukan rukun Islam, hal-hal yang dituntut di dalam agama kita untuk kita penuhi, lalu kita juga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka itu jalan kita untuk menuju surga. Kalau dalam kehidupan kita dari awal sampai mati isinya kok cuma itu toh, maka kita akan masuk surga min ghairi sabqi azabin, tanpa transit terlebih dahulu ke neraka. Nah, karena ketika kita ini orang yang Islam dan orang yang iman, pasti masuk surga. Dan apabila kita mati dalam kondisi mukmin seperti itu tanpa ada dosa sama sekali, maka kita masuk surganya tanpa tanpa harus ke neraka terlebih dahulu, transit atau ngrasake panasnya terlebih dahulu, enggak. Bisa langsung. Karena apa? Kita saliman minal ma'asi. Kita terbebas dari perbuatan maksiat, seperti anak-anak, seperti orang gila, termasuk juga orang yang bertobat secara benar atas perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Maka orang yang seperti itu ya akan masuk surga langsung, tidak perlu masuk neraka. Tetapi memang melewatinya, bahwa melewati neraka iya, tetapi tidak memasukinya, karena yamurru ala sirati wa huwa mansubun ala dhariha. Kita ini nanti akan melewati jembatan, di bawahnya itu ada neraka. Jadi kita memang wariduha, kita akan melewatinya, tapi tidak memasukinya. Di ujung sana adalah surga, katanya kita melewati niku neraka. Pada saat itu betapa syukurnya kita ketika bisa melewati sirat niku atau jembatan niku. Ketika kita tanpa dosa sama sekali, kita hanya sekedar melewati, langsung ke surga. Apabila kok dalam kehidupan ini kita melakukan dosa besar, misalnya kita mati sebelum bertobat, maka kita orang beriman, tapi juga melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu belum kita tobati sampai kita mati. Nah, orang yang seperti itu menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillahi ta'ala. Orang seperti itu keadaannya tergantung kehendak Allah. Insya'a afa'anhu. Kalau Allah berkehendak maka akan dimaafkan, sehingga tidak dimasukkan neraka sama sekali sebagaimana orang yang pertama tadi. Tetapi wa insya'a azabahu finnar, apabila Allah berkehendak maka akan menyiksanya terlebih dahulu, memberikan sanksi terlebih dahulu di neraka. Tapi kemudian akan dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke surga. Sebab tidak ada ceritanya orang itu kekal di neraka apabila mati dalam kondisi beriman, meskipun dia melakukan kemaksiatan. Karena keimanan itu yang pada akhirnya akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ya neraka pekeu nyiksa wong sing napa niku ketika disiksa ngomongnya Allah kan piye kita tahu bong sing disebut Gusti Allah kan. Maka Bapak rahimakumullah enggak akan ada ceritanya, ngaten nggih, orang yang beriman itu kekal di neraka.
Nggih. Dikatakan bahwa nikmat iman, nikmat Islam itu modal dasar bagi keselamatan kita di akhirat. Karena saelek-eleke wong iman, ngoten nggih, meskipun ya kudu dikumbah sik nang neraka, itu enggak akan selamat. Akan dimasukkan ke surga pada akhirnya. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada orang-orang ahli surga itu nanti namanya itu Jahannamiyun dan ada tandanya. Jahannamiyun itu ya mantan penghuni neraka Jahanam yang karena keimanannya dimasukkan oleh Allah ke surga. Mantan penghuni neraka, ya mantan napi berarti ya, mantan napi yang sudah dibebaskan. Itu ada nanti, dan itu ada tandanya. Ya saelele awak dhewe ngoten nggih, orang yang beriman itu ya seperti itulah. Akan tetap masuk surga. Nah, kita ini sudah diberi modal nih oleh Allah SWT. Pokoknya mlebu swarga. Tetapi kalau kita memang nggak ingin ngicipi, nauzubillah ya, panasnya api neraka, ya ini tadi. Selama hidup ini kita isi dengan sholat, dengan puasa, yang halal ya kita halalkan, yang haram ya kita haramkan. Artinya rukun Islam itu kita jalankan dengan baik, ngoten nggih. Lalu yang haram ya kita haramkan, yang halal kita halalkan, maka kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Karena kita telah melakukan apa yang dituntunkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, di sini dikatakan lamma khalaqahallahu azza wa jalla, ketika Allah itu menciptakan surga, maka Allah itu berfirman kepada surga itu, takallami, ngomong nek pengen ngomong. Gitu. Faqalat, lalu surga itu mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Itu kalimat yang diucapkan oleh surga ketika diminta oleh Allah, "Dah kamu ngomong, mau ngomong apa?" Surga mengatakan, "Kok yo penak men ya, wong sing iman itu bisa tinggal di dalamku atau di surga itu." Karena nikmat surga dikatakan bahwa nikmatnya itu ya kita belum pernah mendengarnya, nikmatnya seperti apa, kita juga belum pernah melihatnya, kita juga belum pernah memikirkannya. Artinya apapun yang digambarkan oleh Allah tentang surga, lalu kita membayangkan surga itu rumah yang indah, di bawahnya ada air yang mengalir. Bayangan itu nanti hakikatnya ketika di surga ya enggak seperti itu. Indahnya itu lebih indah dari apapun yang bisa kita bayangkan. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Pramila nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu rahimakumullah nggih, kita kita berusaha semaksimal mungkin dan ketika masih diberi ruang, diberi peluang oleh Allah seperti ini untuk merencanakan surga kita mau seperti apa. Kita sudah diberi modal oleh Allah SWT berupa kecenderungan kita untuk iman, kecenderungan kita untuk Islam, ngoten nggih. Kita dibuat wahabbaba, dibuat merasa cinta, merasa senang untuk menjadi orang yang beriman. Ini kan nikmat yang sangat besar. Maka diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul mengatakan anna fil jannati ghurafan min asnafil jawahir. Di surga itu terdapat kamar-kamar, ruang-ruang dari sekian jenis permata. Wa fiha minan naimi wal ladzati wasururi. Di dalam surga itu terdapat banyak kenikmatan, banyak kesenangan, banyak kegembiraan yang ini, yang mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga.
wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah terlintas pada benak manusia. Nikmatnya seperti itu. Lalu para sahabat ketika disampaikan kayak gitu oleh Rasul, mereka mengatakan, ya Rasulullah, waliman hadhil ghuraf. Lah, kamaran-kamaran itu untuk siapa? Kamar-kamar di surga yang seperti itu untuk siapa? Lalu Rasulullah mengatakan, liman afsyas salam, bagi orang yang mau menyebarkan salam. Wa'at amat to'am, bagi orang yang mau memberi makan. Wa'ada masyam, bagi orang yang mau mendawamkan, melanggengkan puasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, bagi orang yang mau sholat malam saat orang-orang sedang tidur. Nah, para sahabat ya merasa keberatan, salam terus, memberi makan, puasa terus menerus, lalu menghidupkan malam dengan sholat di saat orang-orang pada tidur. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa man yutiku dzalika. Nek ngoten niku sing kiat sinten Kanjeng Nabi? Pas orang tidur mereka harus bangun untuk sholat, menyiapkan makanan terus dan seterusnya. Siapa yang kuat? Nah, kabar baiknya kemudian Rasulullah mengatakan, ummati tutiku dzalika. Rasul mengatakan, loh, umatku mampu melakukan hal itu. Karena Rasul kemudian menggambarkan, man laqiya akhahu, siapa yang bertemu saudaranya, lalu fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya itu, auradda alaihi salam, atau dia membalas salam dari saudaranya itu, maka faqad afsyas salam, maka orang itu sudah dikatakan menyebarkan salam. Kan mudah ketika ketemu cuma assalamualaikum, atau ketika ketemu saat saudara kita mengucapkan salam, kita menjawab salam. Ini kan bukan sesuatu yang sulit, hanya tinggal pembiasaan saja. Ketimbang hei le misalnya, kita ubah dengan assalamualaikum, karena itu ucapan salam yang dituntunkan oleh agama kita, dan itu salam di surga juga. Waduh, latihan assalamualaikum pripun kabari, assalamualaikum napa niku salam Islam seperti ini, yang harus kita sebarkan. Bahwa menyebut yang lain oke, tetapi salamnya jangan ketinggalan. Assalamualaikum derek langgung, napa assalamualaikum napa lah, pokoknya ada salamnya supaya napa masuk di situ, menyebarkan salam. Itu kan ringan sebenarnya, tinggal pembiasaan saja. Lalu kemudian memberi makan orang seperti apa gambarannya? Rasul mengatakan, waman at'ama iyalahu wa ahlahu, siapa yang memberi makan anak-anaknya dan pasangannya, hatta asba'ahum, sampai anak-anak dan pasangannya itu kenyang, maka faqad at'amat ta'am, maka orang seperti itu sudah dianggap telah memberi makan kepada orang lain. Ini kan ringan. Insya Allah kita semua bekerja, berusaha sekuat tenaga kita, salah satunya ya ini, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita. Nah, kalau ibu-ibu masake anak, masake suami sehingga mereka kenyang, maka masuk dalam kategori it'amut ta'am, memberi makan kepada orang, yaitu kepada anak dan pasangannya atau suaminya. Ketika kerja kemudian kita landasi dengan keyakinan seperti ini, maka ya akan ringan lah. Ketika ibu-ibu masak, kemudian masak itu dilandasi dengan semangat kayak gini, maka ya ringan-ringan saja. Wong ya masak seperti ini bisa menyebabkan kita masuk ke surga. Kan ya ringan. Apa sih beratnya ngulek sambel nek napa niku balasannya adalah surga misalnya. Apa sih beratnya masak napa ketika
balasannya ini nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu bagaimana bagaimana seseorang itu bisa mendawamkan puasa? Bisa terus-menerus puasa. Rasul mengatakan, "Wa man shoma syahra Ramadan." Siapa yang puasa bulan Ramadan, lalu wa min kulli syahrin salasata ayyam, dan puasa 3 hari setiap bulannya, maka faqad ada masyam, maka orang seperti itu sudah dianggap melanggengkan puasa selama 1 tahun penuh. Puasa Ramadan, selesai Ramadan kita puasa minimal 3 hari dalam satu bulan. Itu sudah dianggap kita melakukan puasa setahun penuh atau melanggengkan puasa. Kan ya kalau kita niati ya ringan lah mboten. Ringan ta nggih. Nek diniati lho nggih. Nek mboten ya artinya yen Ramadan itu oke lah kita semua. PR awak dhewe kan tinggal 3 hari dalam 1 bulan. Lah wong awak dhewe wis latihan poso sebulan Ramadan nggih saged kok. Masa 3 hari kok berat. Kan ngoten nggih, wis latihan. Senin Kamis. Nah, misalnya Senin Kamis atau Ayyamul Bid, 3 hari saja di sini disebutkan cuma 3 hari. Kan ya ringan, asal kita ada niat meluangkan waktu 3 hari setiap bulan. Bagi yang biasa puasa Senin Kamis ya sesuatu yang ringan sekali seperti ini. Atau yang biasa puasa Ayyamul Bid ya ringan sekali. Wong memang sudah terbiasa melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, poinnya adalah ketika kita sudah puasa Ramadan lalu puasa 3 hari dalam setiap bulan, kita dianggap ada masyam, orang yang melanggengkan puasa. Dan melanggengkan puasa seperti itu menyebabkan kita masuk surga. Lalu bagaimana cara kita bisa terus-menerus sholat di saat orang lain tidur? Rasul mengatakan ternyata begini, wa man shallal isya'a al-akhirata, siapa yang sholat pada isya yang terakhir. Sholat isya terakhir, sholat isya kita ini. Isya pertama itu maghrib, istilahnya. Lalu isya yang kedua itu sholat isya yang kita sebut isya. Siapa yang sholat isya lalu wasallal ghadata fi jama'atin, dan melakukan nanti sholat subuh secara berjamaah, jadi sholat isya kita jamaah, sholat subuh nanti juga berjamaah, maka sudah dikatakan faqad shalla bil laili wan nasuniyah, sudah dikatakan masuk kategori orang yang sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Jadi tidak harus semalam penuh melakukan sholat, hanya di awal malam yaitu pas isya kita berjamaah, di akhir malam yaitu pas subuh kita berjamaah, maka awal dan akhirnya kita tutup dengan sholat berjamaah. Itu sudah dianggap kita sholat pada malam hari ketika orang lain sedang tertidur. Ngeten iki ringan apa mboten? Bagi bapak ibu yang ahli jamaah, ya enggak ada yang berat. Biasanya ya aku isya ya jamaah, subuh ya jamaah. Maka kan syarat untuk masuk surga lalu kita mendapatkan kamar-kamar yang begitu indah digambarkan oleh Rasulullah, yang nikmatnya belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita pikirkan, itu kan ya enggak berat-berat amat. Itu tadi awak dhewe cuma ketika ketemu saudaranya uluk salam atau menjawab salam. Lalu kita bekerja untuk memberi makan anak dan pasangan kita, atau bagi ibu-ibu masak untuk memberi makan anak-anak dan pasangannya. Ini kan ya sesuatu yang biasa, yang sudah biasa kita lakukan. Lalu kemudian kita puasa 3 hari setiap bulan selain bulan Ramadan. Lalu kita sholat secara berjamaah pada isya dan subuh. Udah nih.
kita dianggap ngoten nggih orang yang sudah layak untuk masuk surga. Nah, PR awak dhewe tinggal nopo dari beberapa poin niki wae. Yen nopo niku salam nggih salam terus. Ngoten ta nggih, insyaallah memberi makan ya memberi makan atau masake ya masake. Mungkin puasa saja yang di antara kita mungkin yang masih belum ya monggo. Lalu napa niku salat jamaah nggih sampun. 4 itu saja kita pegang Bapak Ibu rahmatullah. Niki dawuh Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi ora mungkin Kanjeng Nabi niku garap. Wis dicekel niku wae, ngoten nggih. Ora usah sing neko-neko, ora usah sing angel-angel, ngoten. Nanti kita akan masuk. Nah, niku kan nggih. Ya ringan-ringan berat lah ngoten nggih. Tapi insya Allah kita sudah mempraktekannya niki. Tinggal ketika melakukan itu ben awak dhewe semangat. Niku dijiwai dengan ngeten iki lho. Dadi wis aku kerja males-malesan ya arep mlebu swarga. Untuk makan anak istri. Ibu-ibu arep masak males-malesan. Wis gara-gara masak iki engko mlebokke aku nang swarga. Sehingga semangat. Kita landasi ngoten nggih amalan-amalan kita yang kita anggap ringan, kita anggap mungkin sebagian membosankan dan seterusnya itu supaya kita tetap semangat bahwa ini demi surga. Ini demi surga. Sehingga dari sini nggih, jalan menuju surga itu ya ternyata tidak begitu berat. Maka mohon kita pegang 4 poin niku wae nggih. Pokoke nek saged-sagede kita ngoten nggih. Kita pegang itu tadi. Ini ada tambahannya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa siapa yang menaati Allah, siapa yang menentang hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Sebaliknya, siapa yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, membiarkan liar hawa nafsunya, menuruti godaan-godaan setan, maka neraka lebih layak untuknya. Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala beliau mengatakan meninggalkan dunia itu sesuatu yang berat. Artinya awak dhewe fokus nang akhirat itu sesuatu yang berat. Karena ketika kita meninggalkan dunia mungkin sekian banyak kenikmatan dunia itu tidak bisa kita rasakan. Tetapi kata Yahya bin Mu'adz, meninggalkan surga atau tidak mendapatkan surga itu jauh lebih berat. Jadi meninggalkan nikmatnya dunia itu berat. Tetapi tidak mendapatkan nikmatnya surga itu jauh lebih berat. Sementara watarkud dunya mahrul akhirah, meninggalkan dunia itu mahar yang harus kita tebus untuk mendapatkan akhirat. Maka ya sudah, kalau memang itu maharnya ya kita tempuh. Artinya dunia yang tidak ada kaitannya dengan agama kita itu kita tinggalkan. Nek bekerja, wong ya bekerja itu nanti untuk memberi makan anak istri, yang pada akhirnya itu jalan kita menuju surga, maka bekerja mencari uang itu bukan urusan dunia. Ini urusan akhirat kita. Wong terkait dengan surganya kita. Tetapi beda bekerja kalau dipakai untuk main-main, untuk senang-senang, untuk maksiat, artinya sakjane aku ora ngono ki ya wis cukup tanggung ibadah. Maka kelebihan kita dari sesuatu yang ada tidak adanya enggak berpengaruh terhadap keberagamaan kita, kuwi sing disebut donya. Jadi awak dhewe misale contoh, kita punya uang 1.000 dengan kita punya uang 2.000. Kalau ngoten nggih, 1.000 dan 2.000 itu enggak ada pengaruhnya dengan keberagamaan kita, maka lebihan 1.000 yang akhirnya menjadi 2.000 itu yang disebut dunia. Karena
kita punya tambahan uang 1.000 atau tidak punya tambahan uang 1.000, ya ibadah awak dhewe nggak terganggu. Beda ketika wah aku nek ora untuk duit 2.000, wah aku ora iso misale anakku ora iso bayar SPP dan seterusnya, maka itu bukan kelebihan. Itu bukan dunia, tapi itu termasuk dalam bagian agama. Sebab ketika kita bisa mendapati semua itu, ibadah kita menjadi tenang. Jadi ada sesuatu yang secara kasat mata itu adalah urusan duniawi, tapi hakikatnya itu adalah urusan agama kita. Ya misalnya awak dhewe piye-piye wong nek duwe omah kuwi rasane ayem. Atau lagi ibadah ya tenang ketimbang nggak punya rumah. Maka meskipun rumah itu tampilan zahirnya adalah duniawi, dia tidak disebut dunia karena dengan keberadaannya menjadikan kita tenang. Beda ketika awak dhewe di rumah, neng kemudian wah aku ketone pengen gawe omahna sing ngene-ngene ben iso dienggo nongkrong-nongkrong misale, maka membuat rumah lagi yang ada tidak adanya rumah itu nggak berpengaruh dengan kualitas ibadah kita. Wis yang disebut dunia. Nah, berlebihan yang tidak boleh di urusan yang kayak gitu. Itu dunia. Tapi kalau terkait dengan urusan akhirat kita mau bagaimanapun itu disebut dengan agama. Nah, yang dicela itu adalah ketika kita nuruti karepe awak dhewe terkait urusan dunia kayak gitu, yang pasti nggak akan berakhir. Misalnya jane awak dhewe cukup maem kuwi nganggo duit 1.000. Cukup ngoten nggih. Nek awak dhewe nuruti, ngoten nggih, mau 2.000, mau 3.000, 4.000, 5.000, itu nggak akan pernah cukup karena karepe awak dhewe itu pasti akan nambah terus. Nah, maka standarnya adalah kalau sesuatu itu terkait dengan urusan atau mendukung proses ibadah kita kepada Allah itu agama. Tapi kalau ada tidak adanya sesuatu itu ya tidak meningkatkan kualitas agama kita, bisa dipastikan itu dunia. Apapun itu wujudnya. Nah, rumusannya seperti itu ya. Rumusan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu beliau merumuskan kayak gitu. Di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari yang disarai oleh Said Ramadan Al-Buti juga mengatakan demikian. Jadi dunia itu sesuatu yang berlebih yang enggak ada kaitannya dengan urusan agama kita. Meskipun bentuknya bisa jadi koyok-koyok itu urusan agama. Tetapi sesuatu meskipun tampak nyatanya adalah duniawi, kalau itu mendukung dalam proses ibadah kita tidak disebut sebagai dunia. Lalu kemudian Bapak rahimahullah ada 2 hadis lagi yang Rasul mengatakan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Man sa'alallahu al-jannata salasa marratin. Siapa yang meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke surga sebanyak 3 kali, maka qalatil jannah, maka surga akan mengatakan Allahumma adkhilul jannata, ya Allah masukkanlah orang itu ke surga. Wa manis tajara minan nar, siapa yang minta perlindungan Allah dari neraka salasa marratin sebanyak 3 kali, maka qalatin nar, neraka akan berkata Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkanlah orang itu dari. Kita tambahi dengan berdoa ngoten nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ngoten nggih. Maka neraka akan mengatakan jauhkan orang itu ya Allah dariku, dia selalu meminta seperti itu. Nah, di sini dikatakan 3 kali. Di dalam hadis riwayat di dalam kitab Al-Hilyah riwayat Abu Nuaim, Rasul mengatakan bahwa Allah di dalam hadis qudsi pernah berfirman, "Unzuru fi diwani abdi", lihatlah pada buku catatan amal hambaku. Faman ra'aitumu sa'alanil jannah,
siapa yang kalian lihat kok di dalam catatan bukunya itu terdapat permintaan untuk dimasukkan ke surga, maka fa'adkhiluhul jannah, maka masukkan ke surga. Wa man ista'adza minan nar, siapa yang meminta supaya dihindarkan dari neraka, maka ya jauhkanlah dia dari neraka. Jadi kita orang yang beriman, dengan keimanan kita meminta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari neraka dan masukkanlah aku ke surga. Misalnya dalam hadis yang awal tadi sebanyak 3 kali, maka surga akan mengatakan kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang itu ke surga karena dia sudah memintanya. Neraka akan bilang, ya Allah jauhkanlah dia dariku karena dia meminta seperti itu. Allah di hadis yang kedua tadi, Allah memerintahkan para malaikat untuk melihat kalau di dalam catatan buku kita kok ternyata kita meminta seperti itu, Allah juga akan mengabulkan. Maka ya monggo Bapak Ibu rahimakumullah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah niku menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surganya. Amin Allahumma amin. Insyaallah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ya cukup ringan lah ya, cukup ringan. Hadis ini memberi kabar gembira bagi kita. Amalan-amalan yang ringan seperti itu asal kita istiqomah melakukannya akan memasukkan kita ke surga. Mugi-mugi manfaat. Yang ngapunten mbok bilih wonten kuenta-kuenta ini pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.